Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang dilimpahkannya kepada kita pada hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat taufik hidayah, waktu, kesempatan, sehat walafiat, ilmu nafaman, nikmat silaturahim, nikmat Ramadan, nikmat berbuka, dan kita masih dikumpulkan untuk bersama-sama menegakkan salat subuh berjamaah. Salawat serta salam kita sanjungan ke baginda Rasul Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, untuk umat yang istiqomah hingga akhir zaman, kita lah diantaranya insyaallah. Kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari Muslim. Masih pada kitab zakat, kita masih pada babnya adalah bab keutamaan belanja sedekah pada kerabat, suami, dan kedua orang tua, hadis 585. Bismillahirrahmanirrahim. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku mendapat pahala jika membelanjai putra putri Abu Salamah? Sebab aku tidak bisa membiarkan mereka terlantar begitu. Mereka juga putraku." Nabi SAW menjawab, "Ya, engkau mendapat pahala dalam membelanjai mereka." Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 9, kitab nafkah, bab 14, bab ahli waris seperti itu juga. Ya, anak-anak tiri, anak-anak dalam pemeliharaan, dalam pengawasan kita, dan diberi sedekah, kita akan mendapat pahala. Hadis 586. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, seorang muslim jika membelanjai keluarganya dengan ikhlas karena berharap pahala, maka itu sama dengan sedekah atau dianggap baginya sebagai sedekah. Al-Bukhari dikeluarkan pada kitab 69, kitab nafkah, bab 1 tentang keutamaan nafkah pada keluarga. Ya. Lanjut, hadis 587. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha berkata, "Ibuku datang kepadaku ketika masih kafir, musyrik, dan itu di masa Rasulullah SAW. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW, ibuku datang mengharap bantuan dariku. Apakah aku boleh membantu ibuku?" Nabi SAW menjawab, "Ya, bantulah ibumu." Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 33, kitab hibah dan keutamaannya, anjuran melakukan, bab 29, hadiah kepada orang-orang musyrik. Ya, orang tua musyrik itu tetap dalam pengawasan dan pemeliharaan kita, karena itu adalah orang tua kita. Tetap dalam hadis yang lain itu seakan-akan sebagai keharusan. Hadis masuk pada bab pahala sedekah sampai pada orang yang telah meninggal. Pahala sedekah sampai pada orang yang telah meninggal, hadis 588. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada seseorang menemui Nabi SAW dan berkata, "Ibuku meninggal mendadak, dan aku kira seandainya ia sempat bicara, pasti ingin bersedekah. Maka apakah ia bisa mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya?" Nabi SAW menjawab, "Iya." Di sini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 23, kitab Janais, bab 95, bab kematian yang tiba-tiba. Ya, di hadis yang lain dikatakan bahwa menghajikan orang tua yang sudah wafat itu dibolehkan dan sedekahnya besar. Bab nama sedekah untuk semua amal kebaikan. Nama sedekah untuk semua amal kebaikan, hadis 589. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Setiap muslim wajib bersedekah." Sahabat bertanya, "Jika tidak mampu?" Nabi SAW menjawab, "Bekerjalah dengan tangannya dan mempergunakan untuk dirinya, lalu bersedekahlah." Sahabat bertanya lagi, "Jika tidak mampu?" Nabi SAW menjawab, "Bantulah orang yang sedang butuh bantuan." Sahabat bertanya, "Jika tidak bisa juga?" Jawab Nabi SAW, "Mengajaklah pada kebaikan." Sahabat bertanya lagi,
jika tidak mampu, jawab Nabi SAW, menahan diri dari kejahatan menjadi sedekah untuk dirinya sendiri. Oleh Bukhari dikeluarkan pada kitab 78, kitab Adab bab 33, bab setiap kebaikan adalah sedekah. Sedekah ini diminta pada orang yang sudah terlanjur meninggal, ingin dihidupkan kembali walaupun sebentar, karena semua cara bisa dilakukan dengan kategori sedekah, walaupun itu cuma sebuah senyuman, itu adalah sedekah. Hadis 590. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian manusia wajib disedekahi pada tiap hari di mana ada matahari terbit. Berlaku adil di antara dua orang adalah sedekah. Membantu menaikkan orang ke atas kendaraannya adalah sedekah. Mengangkatkan barangnya adalah sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju ke tempat sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalanan juga sedekah. Ya, tidak ada kata tidak bisa sedekah. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 56, kitab Jihad bab 128, bab orang menuntut penunggang kuda dan semacamnya. Tentang orang yang dermawan dan orang yang bakhil. Tentang orang yang dermawan dan orang yang bakhil, hadis 591. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, tiada hari ketika manusia memasuki waktu subuh melainkan turun dua malaikat. Lalu yang satu berdoa, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, musnahkanlah harta orang yang bakhil. Dikeluarkan oleh pada kitab 24, kitab Zakat bab 27, tentang firman Allah, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga. Ya. Lanjut, bab segera bersedekah sebelum tiba saat tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Segera bersedekah sebelum tiba saat tak ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Hadis 592. Haritsah bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, bersedekahlah kalian, sebab akan datang suatu masa ketika seseorang keluar membawa sedekahnya dan tidak ada yang mau menerimanya. Saat itu orang berkata, andaikan engkau datang kemarin, niscaya aku terima sedekahmu. Adapun hari ini, maka aku tidak membutuhkannya lagi. Dikeluarkan oleh Bukhari, kitab ke-24, kitab Zakat, bab 9, bab sedekah sebelum ditolak. Ini kelak di hari-hari akhir, semua orang sudah berlimpah ruah kekayaan. Hadis 593. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, akan datang satu masa seorang membawa emas untuk sedekah dan tidak ada orang yang mau menerimanya, dan terlihat seseorang laki-laki diikuti 40 wanita yang semua berlindung kepadanya karena sedikitnya lelaki dan banyaknya wanita. Dikeluarkan Bukhari, kitab ke-24, kitab Zakat bab 9, bab sedekah sebelum ditolak. Ya, ini menurut eskatologi atau ilmu hari akhir. Ini adalah menjelang datangnya kiamat. Hadis 594. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, tidak akan tiba hari kiamat sampai berlimpah harta kekayaan, sampai orang kaya sangat menginginkan ada orang yang mau menerima sedekahnya, bahkan sampai ditawar-tawarkan, tetapi dijawab oleh yang ditawari, aku tak lagi membutuhkannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, kitab ke-24, kitab Zakat bab 9, bab sedekah sebelum ditolak. Ya, itu dia. Hadis terakhir pagi hari ini, bab sedekah yang diterima Allah hanya dari hasil yang halal. Sedekah yang diterima Allah hanya dari hasil yang halal. Hadis 595. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersedekah sebesar biji kurma
dari hasil yang halal dan tidak akan sampai kepada Allah kecuali yang baik atau halal, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian dipelihara untuk orang yang sedekah itu sebagaimana orang memelihara anak untanya sampai menjadi sebesar gunung. Kalau sedekah itu halal dari upaya sendiri, dari keringat sendiri, kemudian diberikan pada orang, maka Allah akan memelihara orang itu karena halalnya sedekah. Bukhari pada kitab 97, kitab Tauhid bab 23, bab firman Allah, para malaikat dan ruh naik kepadanya. Demikian hadirin, mudah-mudahan semua kita pahami dengan benar dan dapat kita lakukan dengan mudah. Insya Allah akan sahabat dari Rasulullah telah. Subhanallah rabbana wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.